Kalau sampai ngomong anggaran tidak ada, itu salah besar. Kami selama masa pandemi untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan itu tidak pernah kita refocusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Menjelang akhir tahun 2021, Pemkos melalui Armuji Wakil Wali Kota Surabaya menyatakan akan membagikan ribuan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP. Kabar tersebut disambut antusias oleh warga Kota Surabaya, namun kabar tersebut dipertanyakan oleh Baktiono anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Yos Sudarso. Kenapa? Karena ungkap Baktiono, anggaran seragam gratis untuk tahun anggaran 2021 sudah disahkan, bulan November 2020. Atas dasar tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Yos Sudarso itu mendesak penegak hukum segera turun dan memeriksa Kadis Pendidikan Kota Surabaya. Berikut pernyataan Baktiono kepada Raja Warta. Bapak, selamat sore. Bapak, ini belakangan ini masalah seragam sekolah gratis untuk SD SMP itu kan bermunculan ya. Pelan-pelan bermunculan, bahkan ada cerita ada seorang siswa sampai seragamnya bergantian. Gimana Bapak menanggapi ini? Ya, terima kasih. Jadi hampir tidak pernah putus ya persoalan sekolah atau pendidikan di Kota Surabaya. Padahal kita yang di Lembaga Perwakilan Rakyat juga bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya juga sudah mengesahkan untuk anggaran pendidikan yang di dalamnya juga ada anggaran untuk jalur mitra warga. Sejak pandemi, kami juga tidak pernah memangkas atau memotong atau merefocusing anggaran pendidikan tersebut. Jadi tahun anggaran 2021 itu disahkan pada bulan November tahun 2020, termasuk yang tadi ada di dalamnya untuk jalur mitra warga, yaitu anggaran yang digunakan untuk warga Kota Surabaya yang tidak mampu dan tidak boleh dipungut biaya apapun, khusus untuk wajib belajar 9 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi kewenangan pemerintah kota saat ini hanya 9 tahun, yaitu untuk sekolah SD dan SMP baik negeri maupun sekolah swasta. Tapi di penghujung tahun bulan Desember ini masih juga ada pengaduan, dan ini memang benar-benar tidak mampu, dan kami juga merasa iba karena ini adalah supir atau pengemudi Gojek sepeda motor, punya 2 anak yang semuanya diterima di SMP negeri, yaitu SMP Negeri 61 dan SMP Negeri 26. 2 anaknya ini yaitu satu perempuan yaitu bernama Cinta Mariska, dan juga anaknya laki-laki bersama Aurel Virgo. Yang lebih kami menghibahkan ini, jadi selama dia sekolah diterima di kedua SMP, anak tersebut tidak pernah memakai seragam putih biru seperti layaknya teman-teman lainnya. Jadi yang dipakai setiap hari itu seragam pramuka. Coba kita bisa bayangkan ya, karena memang ketidakmampuan jadi orang tua tersebut untuk membelikan seragam. Dan yang lebih tragis lagi, seragamnya dipakai bergantian. Adiknya yang perempuan itu memakai seragam kakaknya yang laki-laki. Besoknya seragam yang dipakai adiknya perempuan dipakai oleh kakaknya yang laki-laki. Dan kalau malam itu dicuci, pagi dipakai lagi secara bergantian. Dan yang kami patut sayangkan, ini anggaran dari DPRD Kota Surabaya sudah mengesahkan bersama Wali Kota Surabaya pada tahun 2020 bulan November. Seharusnya ini bisa langsung dieksekusi pada tahun 2021. Untuk anggaran itu totalnya berapa? Itu 41 miliar, maaf. Itu adalah untuk tahun anggaran 2021. Makanya
anggaran ini kan cukup besar, seharusnya bisa untuk dieksekusi dan diberikan kepada para siswa yang tidak mampu tadi, yang dengan niatan baik DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota memberikan atribut gratis, mulai topi, seragam, tas, buku, sepatu. Itu setiap tahun kita berikan untuk itu, agar warga Kota Surabaya yang tidak mampu tadi itu tidak mengeluarkan biaya lagi. Nah, ini patut disayangkan, harusnya ini tidak terjadi, dan tidak terjadi juga di periode-periode sebelumnya. Kembali lagi, kenapa sampai tidak cair? Nah, kalau tidak cair, ini yang tahu persis itu adalah Dinas Pendidikan. Kalau sampai ngomong anggaran tidak ada, itu salah besar. Kami selama masa pandemi untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan itu tidak pernah kita refocusing, dan saya sebagai anggota Badan Anggaran Legislatif di Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, ini sangat menyayangkan sekali. Kalau lembaga, kira-kira siapa yang bisa berhak bertanya, bahkan bertanya tentang anggaran itu tidak cair? Apakah BPK, Kejaksaan, atau Kepolisian? Yang pertama, itu dari lembaga legislatif itu sendiri yang harus menjalankan fungsi kontrolnya, termasuk kami yang dari Badan Anggaran itu menjalankan fungsi kontrolnya, menyampaikan pendapat. Berikutnya itu bisa dari internal, yaitu dari inspektorat di sana, ya kan. Setelah itu bisa lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan tadi yang disampaikan tadi, apakah Kejaksaan bisa ini anggaran juga harus terbuka, juga harus dipertanggungjawabkan ke publik. Misalnya dari pihak kepolisian juga bisa untuk melakukan itu.